Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Para Bapak dan Ibu sekalian, ini kita ngambil tema tentang bagaimana sikap mukmin dalam menghadapi wabah corona ini. Karena memang ada sikap-sikap yang tidak proporsional. Ada yang ketakutan berlebihan. Sehingga ketakutan itu menghentikan berbagai aktivitas, ya, dan kemudian mematikan potensi-potensi yang dimiliki. Ada juga yang sikap terlalu tasahul, menganggap remeh, menganggap enteng, ya. Dan ketika ada fatwa-fatwa ulama misalnya terkait dengan sholat di rumah, kemudian mengurangi aktivitas-aktivitas yang sifatnya mengumpulkan orang banyak, itu dianggap sebagai sesuatu yang berlebihan. Ini sebenarnya sikap tasahul juga, sikap menganggap enteng. Karena Rasulullah SAW menegaskan ketika suatu wabah seperti taun, saya kira karena ini adalah sebangsanya, menimpa suatu masyarakat dan engkau berada di tengah-tengah masyarakat itu, maka kau jangan keluar. Dan sebaliknya, ketika kau berada di luar daerah yang terkena wabah taun itu, kau jangan masuk. Ini adalah tuntunan dari Rasulullah SAW. Dan ternyata tuntunan dari Rasulullah SAW ini sesuai dengan protokol dan konsep kesehatan zaman sekarang. Sebagai seorang mukmin, sebetulnya kita sudah ditarbiyah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian juga oleh Rasulullah SAW untuk senantiasa tidak merasa aman dalam hidup ini. Bahkan dalam banyak ayat Allah Subhanahu Wa Taala selalu mempergunakan kata-kata latublawunna, kalian akan diuji, layabluwannakum, sungguh Allah Subhanahu Wa Taala akan menguji kalian. Kemudian di dalam hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada banyak kata-kata. Akan datang suatu zaman, yushiku an tatada alaikumul umam, hampir saja akan datang suatu zaman di mana umat-umat yang lain, bangsa-bangsa yang lain berburu untuk mengerubuti kalian. Artinya bahasa-bahasa seperti itu adalah bahasa-bahasa pendidikan yang diberikan oleh Rasulullah SAW kepada umatnya, bahwa kita dalam hidup itu untuk selalu siap untuk menghadapi berbagai permasalahan, untuk menghadapi berbagai kemungkinan, ya, selalu survive. Oleh karena itu, para Bapak dan Ibu sekalian, ini juga barangkali yang harus kita tegaskan pada kesempatan ini, bahwa kita kena wabah virus corona atau tidak ada wabah virus corona, memang mental kita harus siap untuk menghadapi berbagai kemungkinan. Bagaimana sih sikap kita secara spesifik dalam situasi sekarang menghadapi wabah corona? Bahwa sebagaimana digambarkan oleh Rasulullah SAW dalam surat Al-Imran ayat 186, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Latublawunna fi amwalikum wa anfusikum wa la tasma'unna minal ladzina utul kitaba min qablikum wa minal ladzina asyraku adan katsira wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dzalika min azmil umur." Sungguh kalian akan diuji dalam harta-harta kalian. Kalian juga akan diuji dengan hilangnya atau berkurangnya orang-orang di sekitar kalian, ya, nyawa-nyawa di saudara-saudara kalian, keluarga kalian.
Dan kalian juga akan diuji dengan harus mendengar bulian dari orang-orang yang ahli kitab, Yahudi, Nasrani, ahli kitab sebelum kalian, yakni Yahudi dan Nasrani, atau mungkin juga bulian, cacian dari orang-orang yang musyrik. Dan apabila kalian bersabar, ya, dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah suatu keniscayaan. Inilah barangkali landasan pertama yang harus menjadi pegangan kita dalam menghadapi wabah corona dan dalam kondisi dan situasi sekarang ini. Karena ternyata wabah ini permasalahannya efeknya bukan hanya kesehatan, sekalipun awalnya ini kesehatan, akan tetapi efeknya kemana-mana. Ekonominya, kemudian juga dari sisi pendidikan, ya, anak-anak harus menyesuaikan diri dengan pendidikan pembelajaran jarak jauh. Kemudian para orang tua juga kemudian yang tadinya merasa sudah mungkin tidak terlalu diberatkan, bukan berarti bebas ya, tidak terlalu dipusingkan dengan urusan pendidikan anak-anaknya, kemudian dibebani. Dia harus menjadi asistennya Pak Atar, jadi harus jadi asistennya Pak Tatang, harus jadi asistennya guru-guru di rumah. Ini kemudian ketika tidak ada kesabaran, ya, tidak ada ketelatenan, itu jadi masalah dalam rumah tangga. Jadi efeknya kemana-mana. Ada efek ekonomi. Oleh karena itu apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat Al-Imran ayat 186 itu, bahwa kalian akan diuji dalam harta kalian, diuji dalam nyawa kalian, banyak orang-orang yang berguguran, berjatuhan. Kalian juga akan diuji, terutama barangkali para pengambil kebijakan, apapun yang dilakukan, ya termasuk juga mungkin dalam tingkatan yang lebih mikro, para penyelenggara pendidikan sekolah. Mungkin ada orang yang tidak terima dengan apa yang kita lakukan, itu juga kita akan menghadapi bulian atau menghadapi interupsi, dan mungkin ada orang yang merasa bahwa itu sebagai cacian apabila kita tidak menerimanya dengan penuh kesabaran. Nah, yang diarahkan, yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW kepada kita adalah satu, bersabar, dan yang kedua, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah dua hal yang harus kita lakukan dalam kondisi sekarang ini. Yang pertama, sabar. Sabar itu ada tahapan-tahapannya, ada tingkatan-tingkatannya. Dan tingkatan sabar yang paling rendah itu adalah husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 156, ya. Bahwa orang-orang yang sabar itu diantaranya disebutkan alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang-orang yang sabar itu adalah orang-orang yang apabila dia ditimpa musibah, dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami ini adalah milik Allah, dan sesungguhnya pada akhirnya kami akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ungkapan innalillahi wa inna ilaihi raji'un itu terbersit atau tersirat di dalamnya pengakuan kita atas kepemilikan Allah Subhanahu wa taala terhadap diri kita, dan bahwa kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita menyadari bahwa kita ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala, dan kita ini pada akhirnya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka harus ada husnudzan dalam diri kita bahwa kita ini milik Allah. Dan seluruh tubuh kita, seluruh bahkan harta kita adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Allah bisa ambil dan Allah bisa berikan. Oleh karena itu apapun yang terjadi pada diri kita itu atas kehendak Allah, dan Allah tidak akan melakukan suatu kezaliman terhadap miliknya sendiri. Jadi para bapak dan sekalian, kalau kita merasa menyayangi diri kita, kita merasa
menjaga semaksimal mungkin terhadap kesehatan kita, maka Allah Subhanahu wa taala lebih menjaga. Sikap husnudzon itu perlu kita jaga. Bahwa apapun yang terjadi pada diri kita, Allah Subhanahu wa taala mencintai kita. Karena diri kita itulah milik kita. Makanya ini juga yang harus menjadi konsep bagi teman-teman. Ada yang mungkin dia tidak menjaga kesehatan. Ada yang tidak memperhatikan kesehatannya. Baik dari sisi asupan makanan, kemudian pemeliharaan badan dan sebangsanya. Sebetulnya kita itu sedang menyia-nyiakan milik Allah. Badan kita itu kan bukan milik kita. Tubuh kita itu bukan milik kita. Amanah Allah yang paling mendasar yang Allah berikan kepada kita adalah tubuh kita. Ketika kita menjaga tubuh kita, memelihara tubuh kita, menjaga asupannya yang baik, menjaga pola hidup yang baik, itu berarti kita sudah menjaga amanah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu para Bapak dan Ibu sekalian, apa yang terjadi dengan wabah corona itu pasti di situ ada hikmah-hikmah di balik. Tapi yang sebelum kita bicara hikmah itu husnudzon dulu. Karena itu adalah awal dari move on, awal dari kebangkitan kita, ya. Karena ketika Nabi Ibrahim alaihissalam ditanya oleh Siti Hajar disimpan di daerah bebatuan, tidak ada makanan, tidak ada air, tidak ada orang, tidak ada siapa-siapa. Kemudian dikejar Nabi Ibrahim alaihissalam oleh Siti Hajar. Allahu amaraka bihada ya Ibrahim. Apakah ini perintah Allah ya Ibrahim? Jawaban Nabi Ibrahim pendek saja, na'am. Ya, itu sudah selesai. Kata Siti Hajar, idzan la yudayyi anallah. Kalau begitu Allah tidak akan menyanyiakan kami, wahai Ismail. Itu dengan husnudzon seperti itu. Kemudian bisa bangkit, ya, bisa move on dan bisa mensiasati apapun yang terjadi terhadap dirinya. Itu juga yang terjadi pada ibu Nabi Musa alaihissalam. Ingin anaknya selamat dari Fir'aun, kemudian mendapatkan ilham dari Allah Subhanahu wa taala supaya mengarungkan anaknya itu dilarung di Sungai Nil. Ini kalau pakai logika nggak masuk logika. Tapi yang dipakai adalah husnudzon kepada Allah. Ini adalah rekayasa Allah dan Allah akan memberikan sesuatu yang terbaik buat miliknya. Ini yang pertama. Baru kemudian kita ambil hikmah. Pasti ada hikmah di balik itu semua. Hikmah itu pertama mungkin yang lebih harus kita angkat adalah hikmah untuk agama ini. Ada banyak YouTube, ya, berita-berita dari Eropa, ya, dan dari belahan dunia yang lain yang sedang ditimpa wabah ini. Bagaimana animo terhadap azan, ya, karena ada ditemukan salah satu lab bahwa ketika si virus corona ini mendengar azan, maka dia mengecil sekecil-kecilnya, dan ketika diperdengarkan musik maka dia membesar. Sehingga ini di-share kepada masyarakat, terutama di masyarakat Eropa, ini membuat animo mereka mendengarkan azan luar biasa. Yang asalnya azan itu mungkin dilecehkan, dibully sedemikian rupa, sekarang bahkan disambut dengan tepuk tangan. Sekalipun di kita kan bukan seperti itu cara menyambut azan. Tapi animo mereka yang luar biasa. Ada yang tidak peduli dengan pendidikan anak-anaknya. Ya, Pak Asep, Pak Atar tahu bagaimana kalau ada pertemuan orang tua murid yang hadir ibu-ibu terus. Sehingga kata Bu Eli Risman, ini nanti Indonesia ini lama-lama akan menjadi negara tanpa ayah. Tanpa ayah secara substantif pendidikan gitu ya. Karena yang peduli dengan pendidikan atau dengan ketika berinteraksi dengan orang tua murid gitu, para guru, kita ingin berbagi, kita ingin sharing,
menyelesaikan permasalahan anaknya, yang hadir cuma ibunya aja. Nah, sekarang dipaksa harus ada di situ. Kemudian juga tentunya banyak hikmah-hikmah yang lain. Ya, kalau digambarkan di dalam surat Al-Baqarah, ya, ayat 156, bahwa orang-orang yang bersabar dan berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, ulaika alaihim salawatu mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan mereka akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, ulaika humul muhtadun, dan mereka akan mendapatkan hidayah. Mereka mendapatkan salawat, mendapatkan ampunan. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, bahwa setiap musibah yang menimpa kepada seorang mukmin itu kifarat bagi dosanya. Kifarat bagi dosanya. Bahkan hatta apabila kita menginjak duri, ya, hatta syaukat allati yashukuha illa kafarat biha khataya. Hatta duri. Kemudian termasuk juga ketika kita mengalami kesulitan dalam ekonomi. Digambarkan dalam hadis seorang laki-laki keluar rumah untuk mencari nafkah bagi keluarganya dan dia kesulitan untuk itu, maka itu jadi kifarat bagi dosa-dosanya. Kemudian juga itu dari rahmat, kasih sayang. Bagi orang-orang yang berdosa jadi penghapus dosanya, bagi orang-orang mukmin, ya, termasuk juga dalam hal ini tentunya para nabi, para wali, itu adalah untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya nabi-nabi yang terbaik itu ulul azmi itu adalah orang yang ujiannya paling banyak. Karena Rasulullah SAW mengatakan, innallaha idza ahabbal abda ibtalah. Ya. Sesungguhnya Allah apabila mencintai seorang hamba, Allah berikan ujian kepada dia. Ya. Inna idzamal bala, ya, ma idzamal jaza. Besarnya bala, besarnya musibah yang menimpa seseorang itu akan sejajar, ya, dengan besarnya pahala yang didapatkan. Tentunya juga wa ulaika humul muhtadun, akan mendapatkan hidayah, akan banyak inspirasi yang Allah berikan kepada orang-orang yang mendapatkan musibah itu. Inspirasinya apa saja? Yang penting dimulai dari ini dulu, husnudzon kepada Allah, ambil pelajaran, kemudian nanti Allah akan berikan inspirasi. Allah akan memberikan ide untuk menyelesaikan permasalahan, untuk keluar dari musibah, untuk keluar dari kesulitan. Ini yang pertama. Yang kedua adalah bahwa kita harus all out, ya, dalam menghadapi musibah ini. All out dalam supaya bisa keluar dari kesulitan itu. Apabila kita melihat kata-kata sabar di dalam Al-Quran, banyak sekali kata-kata itu berkaitan erat dengan kerja keras, kerja tuntas, kerja maksimal. Ya. Misalnya di dalam surat Al-Anfal, ya, ayat 60-an, bahwa Allah tegaskan in kuntum ishruna sabirun kepada ahli Badar. Apabila kalian terdiri dari 20 orang yang sabar, yaglibu mi'atain. Kalian akan mampu mengalahkan 200 lawan-lawan kalian. Kemudian di ayat selanjutnya, untuk orang-orang atau generasi pasca Badar, in kuntum mi'atun sabiratun yaglibu mi'atain. Kalau kalian terdiri dari 100 orang yang sabar, kalian akan mampu mengalahkan 200 orang. Satu akan bisa mengalahkan 2 orang. Artinya kita tidak memahami bahwa sabar ini adalah perilaku menyerah, ya, pasrah, nerima apa adanya. Bukan seperti itu. Sabar ini adalah tahan, terus survive, mengerahkan segala kemampuan. Ya, kemudian Allah akan memberikan kekuatan ketika orang itu betul-betul sudah memaksimalkan potensinya. Itulah sabar yang sebenarnya. Demikian juga misalnya dalam konteks pendidikan.
Allah SWT mengatakan, muru auladakum, ya, perintahkan ya keluargamu untuk bis-shalah. Jadi ada banyak tuntunan dari Rasulullah SAW. Jadi untuk menyelesaikan sakit gitu. Rasulullah SAW mengatakan dawau maradakum bis-sadaqah. Obati pasien-pasien kalian atau orang-orang yang sakit di antara kalian itu dengan sedekah. Jadi memang kalau bicara tentang sisi ilmiah kedokteran memang nggak nyambung. Akan tetapi ini sesuatu yang mujarrab lah. Ya. Jadi secara di lapangan juga terjadi. Ya, ada banyak kisah misalnya ada orang yang dia mengeluarkan sedekah ternyata luar biasa ya. Ada kebahagiaan yang muncul dari dirinya dan kebahagiaan itu mengeluarkan zat endorfin ya di dalam hati orang itu sehingga kemudian itu mengeluarkan imun yang dahsyat yang luar biasa dan itu bisa kemudian mematikan penyakitnya. Jadi tidak hanya dengan obat kita bergantung di dalam pengobatan kita itu. Termasuk dibarkan di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, hassinu amwalakum bizakah. Jaga, pagari harta-harta kalian itu dengan zakat. Nah ini saya selalu sampaikan ini. Ada dari almarhumah Ibu Haja Sugeng. Itu hartamu itu jaga dengan mangkok. Ya, bukan dengan tembok gitu. Itu mungkin Pak Asep masih ingat. Karena memang harta itu kalau tidak dikeluarkan zakatnya itu akan membusuk ya. Rasulullah SAW bersabda ma khalatat sadaqatun malan illa afsadat. Tidaklah harta zakat berbaur dengan harta seseorang, maka harta zakat itu akan membusukkan hartanya yang lain. Jadi seperti dalam keranjang pada buah-buahan, ada satu buah-buahan yang busuk, tidak dibuang, itu akan membusukkan yang lain. Seperti itulah harta zakat. Jadi memang sebenarnya harta zakat itu adalah bukan hanya sekedar kebaikan kita kepada orang lain, tapi juga untuk menjaga harta kita. Ya, itu mungkin perlu kita tegaskan gitu Pak Tar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mangga Pak Agung. Ya, terkait dengan tadi yang antum sampaikan tentang penelitian ketika virus itu diperdengar azan kemudian mengecil tadi ya. Iya. Ya, itu kan artinya ketika kita meramaikan masjid gitu ya, sebetulnya kan salah satu untuk memperkecil virus juga sebenarnya. Bukan begitu Ustaz? Ya, artinya bagi kita sebetulnya dalam beribadah itu adalah amal personal kita. Ya, ketika masjid tidak memungkinkan atau ada kesulitan, ada kendala untuk kita sholat di situ, maka digambarkan di dalam masjid, digambarkan dalam hadis bahwa salah satu keistimewaan dari risalah Nabi Muhammad SAW, ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahuran. Dijadikan buat aku dan umatku bumi tanah itu sebagai masjid dan tahur ya dan alat pembersih. Oleh karena itu zaman Rasulullah SAW ketika hujan tidak deras-deras amat sampai digambarkan di dalam hadis itu kata Ibnu Abbas radhiyallahu an tidak sampai belok gitu sandal-sandal kami. Tapi ketika terjadi hujan, maka Rasulullah SAW memerintahkan kepada muadzin, sallu fi buyutikum, sallu fi rihalikum, salatlah di tempat kalian, salatlah di rumah kalian. Karena memang jadinya berabe. Masjid zaman Rasulullah SAW kan tidak seperti kita. Masjidnya beralaskan pasir. Dan para sahabat juga biasa sholat dengan memakai sepatu, ada yang memakai sandal. Makanya pernah ada peristiwa Rasulullah SAW sedang sholat melempar sandalnya. Jadi apabila orang sholat misalnya dalam keadaan kotor, sekalipun tidak najis, ya itu akan mengurangi
tingkat kehusyuan. Dan ini adalah bagian dari Hanafiyah dan samhahnya, ya, kemudahan dan rahmatnya al-Islam. Jadi kita tidak terpaku dengan tempat, ya. Itu Allah Subhanahu wa taala ada banyak rukhsah yang diberikan. Memang dalam kondisi normal Allah Subhanahu wa taala tegaskan bahwa orang yang pulang pergi ke masjid saksikanlah dia adalah ahlul iman. Dalam kondisi normal adalah orang yang ya termasuk kita. Kalaupun misalnya dalam kondisi seperti sekarang, hati kita masih tetap terkait dengan masjid, masih masuk dalam 7 golongan itu. Wa rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Kita sedih berpisah dari masjid. Nah, tapi kan ini kondisi, ya. Maka tetap Allah Subhanahu wa taala akan masukkan orang-orang yang hatinya ya bergantung dengan masjid, sekalipun dia tidak bisa ke masjid karena kondisi yang tidak memungkinkan, Allah tetap akan menyatukan orang itu pada kelompok 7 kelompok yang mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala di yaumul mahsyar karena hatinya tetap terkait dengan masjid, ya. Kondisinya yang menghalangi dia untuk pergi ke masjid. Di dalam hadis juga dikatakan seseorang yang terbiasa untuk melakukan suatu amal, suatu ibadah, kemudian dia tidak bisa melakukan ibadah yang biasa dia lakukan itu karena kondisi, karena kedaruratan, maka Allah tetap akan mencatat pahalanya sebagaimana ketika dia tetap melaksanakan ibadah itu. Kira-kira seperti itu Pak Agung. Jadi kita pindahkan, ya, kita pindahkan tilawah itu lebih dimaksimalkan, ya, lebih dimaksimalkan di rumah. Wallahu a'lam. Kehidupan kita di dunia ini adalah ujian, ya. Jangankan susahnya, senangnya pun itu adalah ujian. Baru setelah kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, keharibaannya itu adalah akhir dari kita. Ada yang mustarih, ada orang yang istirahat, ada yang mustarah minhu, ada orang yang mengistirahatkan orang lain dan dia kemudian menghadapi problem yang sebenarnya karena perilaku dan perbuatan yang dia lakukan di dunia. Jadi selama kita hidup di dunia ini, selalu kita bersabar, ya, selalu kita ketika menghadapi kebahagiaan dan yang menyenangkan bersyukur, maka insya Allah segala sesuatu yang terjadi pada kita akan menjadi khair. Bagaimana sabda Rasulullah SAW, ajaban di amril mu'min, ana amrahu kullu khair. Ajaib orang mu'min, urusannya semuanya akan baik. Di lockdown akan baik. Mendapat kesehatan leluasa juga akan baik. Kuncinya sabar dan syukur. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita, memberikan taufik kepada kita menjadi hamba-hambanya yang sabirin, hamba-hamba yang syakur. Kurang lebihnya mohon maaf. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diperkenankan di sisinya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah, ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Ya Rabbana lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radait wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah fi dinina wa dunyana wa ahlina. Allahumma astur awratina wa amin rawatina. Wahfadna min baini aydina wa min khalfina wa an aymanina wa an shama'ilina wa min fawqina wa na'udzu bika an nughtala min tahti arjulina. Allahumma inna na'udzu bika minal ba'si wal jununi wal judami wa sayyi'il asqam. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.